Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin kedua, simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri sambil memujikan dari Kidung Jemaat 85 bait pertama dan kedua. Kusongsong bagaimana? Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana ke surya hidupku. Kiranya kau sendiri menyulut jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kamsian menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri serta kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kita pujikan Kidung Jemaat 85 bait ketiga sampai kelima. Kusongsong bagaimana? Betapa kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemalu.
Sebagai perenungan di dalam kita mengakui dosa-dosa kita, saya akan membacakan dari Kitab Mazmur 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Untuk menyambut pengakuan dosa kita, mari kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 37, bait pertama sampai dengan ketiga. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayang-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayang-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu
Dengan berdiri, mari bersama kita menerima berita anugerah. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. PKJ 60 bait yang pertama dan kedua. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesia, Juru Selamatmu. Dan datang segera terangan kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Mengenal rahmat-Nya. Siapkan jalannya, semua batu sandung singkirkan segera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih bahwa pada hari ini kami memasuki minggu Advent yang kedua. Kami menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ya Tuhan, saat ini bersama-sama kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan tolonglah kami semua untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan berkati dan Tuhan pakai. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8. Dengan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea
dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kiranya semua senantiasa bersukacita apapun keberadaan kita. Saudara, kalau ada orang yang bertanya, apa yang harus kami lakukan agar Tuhan hadir dan menolong kami dalam menyelesaikan persoalan kami? Atau mungkin ada juga orang yang bertanya, apa yang harus kami lakukan agar ada perubahan dalam kehidupan kami? Tidak begitu-begitu aja, tidak begini-begini aja, agar Tuhan hadir dan menolong kami. Kira-kira, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Anda, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, apa jawab saudara-saudara? Berdoa. Betul, pasrah pada Tuhan, berdoa. Wes toh nanti pasti akan Tuhan tolong. Saudara-saudara, kalau misalnya orang yang kita jawab itu kemudian mengatakan kami itu sudah berdoa terus-menerus sampai-sampai tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kami sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa, kami sudah pasrah, kami sudah menyerahkan semuanya, tetapi kok sampai saat ini nggak ada perubahan, persoalan juga nggak kunjung selesai. Lalu apa jawab kita? Sabar, saya sudah sabar biasanya, lalu nesu gitu ya, yang dikasih tahu seperti itu. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, berdoa memohon pertolongan Tuhan, pasrah, menyerahkan semua persoalan bahkan nasib hidup kita, masa depan hidup kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Tetapi saudara-saudara, itu belum cukup. Karena iman yang kita miliki bukanlah iman yang pasif. Aku percaya pasti ada perubahan. Aku percaya pasti persoalan selesai. Aku percaya pasti ada beras yang ujuk-ujuk datang. Begitu? Tidak. Saudara-saudara, iman kita adalah iman yang aktif dan kreatif. Bukan iman yang pasif. Iman yang tidak sekedar menunggu tangan Tuhan hadir dan menolong kita. Tetapi iman yang terus mencari kehendak Tuhan. Dan menyediakan diri. Nah, ini penting saudara-saudara. Menyediakan diri dipakai oleh Tuhan secara kreatif. Iman yang tidak menolak ajakan Tuhan untuk menyangkal diri. Mematikan ego, mematikan rasa malas, mematikan kepentingan diri sendiri. Iman yang mau mengikut Tuhan, menjalani apa yang diperintahkan Tuhan, bukan iman yang semau gue, semaunya sendiri, atau iman yang pasif. Saudara, hari ini kita belajar tentang iman semacam itu, yaitu iman yang aktif dan kreatif, agar kita dapat mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang senantiasa menghendaki segala kebaikan kita. Tuhan tidak pernah menghendaki kita itu tidak baik, saudara. Tapi Ia selalu mau hadir, memperbarui kehidupan kita, mau supaya hidup kita terus baik dan semakin baik.
Nah, itu tidak hanya kita secara pribadi, tetapi juga komunitas kita, keluarga kita, dan gereja, dan dimanapun kita berada. Saat ini saudara-saudara, Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 mengajak kita untuk meneladan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Setiap kita, saya dan saudara, anak-anakku semua, kita dipanggil untuk menjadi Yohanes Pembaptis masa kini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, kata firman Tuhan tadi dari bacaan kita. Lihatlah, aku menyuruh utusanku. Itu juga pada kita. Lihatlah, aku mengutus kamu. Mendahului engkau, mendahului Tuhan Yesus. Iya, Yohanes Pembaptis, itu berarti kita, saya dan saudara, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan bagi Tuhan Yesus. Lalu dalam firman Tuhan tadi dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kata firman Tuhan. Dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, tentu ketika Tuhan memanggil kita menjadi Yohanes Pembaptis masa kini, itu bukan berarti lalu saudara-saudara ganti baju, bukan ya. Lalu pakai baju seperti Yohanes Pembaptis, pakai jubah bulu onta, susah juga dicari ya, jubah bulu onta gitu ya. Dan ikat pinggang kulit, lalu keluar pergi, berteriak-teriak di jalan-jalan. Apa yang akan terjadi kalau begitu? Cekel polisi gitu ya. Kiono wong edan anyaran gitu. Bukan itu. Kalau kita dipanggil untuk menjadi Yohanes Pembaptis masa kini, bukan berarti kita meniru secara fisik. Kita dipanggil untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang senantiasa berkenan hadir dan berkarya secara istimewa dalam hidup kita, baik pribadi, keluarga maupun komunitas kita. Yaitu dengan 3 cara, saudara-saudara. Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup dengan menyangkal diri, menyangkal ego kita dan pementingan diri kita. Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, demi melaksanakan tugas panggilannya, dengan sadar dan sengaja memilih jalan hidup yang berbeda dengan orang pada umumnya. Meskipun ia adalah anak tunggal, saudara, anak tunggal seorang imam yang terpandang pada saat itu, yang tentu secara materi dia tidak berkekurangan. Tetapi ia memilih untuk hidup di padang gurun, memakan apa yang disediakan oleh alam, yaitu belalang dan madu hutan. Yohanes Pembaptis pun memilih jalan sepi, bukan jalan popularitas. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal atau mungkin pernah mendengar Bapak Pendeta Emeritus Andar Ismail, seorang penulis buku seri Selamat, menyebut Yohanes Pembaptis sebagai pelopor yang bersedia dilupakan. Beliau, Pak Pendeta Andar Ismail, mengatakan dalam bukunya bahwa Yohanes Pembaptis dilahirkan sebagai perintis jalan pada kedatangan Yesus. Ia seorang pelopor. Dan biasanya saudara-saudara, seorang pelopor merasa diri memiliki saham yang besar, merasa berjasa, ingin popularitas. Namun, Yohanes Pembaptis tidaklah demikian. Ia adalah seorang pelopor yang tidak suka populer. Ia seorang pelopor yang dengan sadar bersedia untuk dilupakan. Karena baginya saudara-saudara, Yesuslah yang harus makin besar. Dia harus makin kecil. Yohanes Pembaptis sadar bahwa ia hanyalah pelopor, pembuka jalan. Ia menyadari bahwa perhatian umum, perhatian orang-orang pada saat itu tidak boleh ditujukan pada dia sebagai pelopor. Melainkan kepada siapa yang ia pelopori. Kepada siapa yang ia buka jalan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias itu.
Saudara, kalau pada zaman sekarang, itu seperti kalau ada iring-iringan tamu kepala negara. Biasanya ada forrider gitu ya, mobil polantas yang nguing-nguing. Tapi sekarang tidak ada lagi ya. Kalau ada pejabat saya jarang sekali atau hampir beberapa tahun belakangan ini tidak ada lagi gitu ya. Tapi zaman dulu kalau ada pejabat datang begitu ya, ada mobil polisi nguing-nguing, sirenanya meraung-raung, dan itu menunjukkan ada orang penting datang. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau melihat seperti itu, siapa yang Bapak Ibu nantikan? Polisinya yang keluar, yang nguing-nguing menyalakan itu, atau orang yang dikawal? Orang yang dikawal. Polisi yang menjadi forrider ini Yohanes kalau dalam bacaan kita, Yohanes Pembaptis. Dan yang dikawal, dibukakan jalannya adalah Tuhan Yesus. Dan mestinya Tuhan Yesus yang dilihat. Itu kata Pak Andar Ismail, ini menarik. Tapi kadang-kadang saudara-saudara kita menjadi Yohanes Pembaptis yang maunya kita yang dilihat. Nah kalau misalnya polisinya ganteng gitu, fenomenal banget tuh, orang pasti akan polisinya keluar, polisinya yang dilihat gitu ya. Tapi ini kan beda gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku juga saya. Apakah kita sudah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan? Dengan cara hidup menyangkal diri. Mungkin keinginan itu ada. Siapa sih yang nggak mau dilihat, diperhatikan gitu. Wah, ganteng gitu. Apalagi yang muda-muda tuh. Pengen melihat sesuatu yang ini dan pengen menjadi pusat perhatian. Kadang-kadang itu sesuatu yang normal manusiawi. Tapi saat ini kita diajak untuk menjadi Yohanes Pembaptis masa kini. Dimanapun kita berada. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, juga dalam masyarakat. Dan juga di keluarga kita masing-masing. Mari kita menyambut, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dengan cara menyangkal diri kita, ego kita, pementingan diri kita sendiri. Dengan cara menjadi pelopor atau pembuka jalan yang dengan sadar dan legowo bersedia untuk tidak populer, bahkan mungkin diabaikan atau dilupakan. Jadi siap-siap. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tua, saya juga begitu ya, dilupakan, ya enggak apa-apa. Kita kan Yohanes Pembaptis. Yang penting ketika kita melayani itu Tuhan Yesus yang dimuliakan. Karena kita Yohanes Pembaptis. Enggak usah kecewa. Gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ketika kita berharap Tuhan hadir dan menolong kita, menyelesaikan persoalan kita, mengubah hidup kita, kita sudah menyangkal diri, ego, dan pementingan diri kita sendiri? Apakah kita berharap ada perubahan nasib, perubahan hidup? Kita sudah membuka jalan bagi kedatangan Tuhan yang berkenan hadir dalam hidup kita, melakukan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Mari saudara-saudara di masa Advent ini, di minggu Advent yang kedua, kita terus menyangkal diri. Sesuatu yang normal yang mungkin muncul secara alamiah, tapi mari kita sangkali. Kita menjadi Yohanes Pembaptis masa kini. Mari kita tidak berfokus pada pemuasan diri kita sendiri dan pementingan diri kita sendiri. Kita diajak untuk membuka hati bagi kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu rindu untuk hadir. Dia selalu rindu saudara-saudara. Hadir dalam hidup kita. Dan berkarya secara istimewa dalam hidup kita. Cara yang kedua saudara-saudara adalah marilah kita mewartakan pertobatan. Seperti halnya Yohanes Pembaptis. Waktu itu mewartakan pertobatan, bertobatlah. Mari kita juga mewartakan pertobatan itu. Mungkin kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, teman, atau siapapun yang membutuhkan. Tapi harus hati-hati, jangan tiba-tiba mengatakan, bertobatlah. Jenggila gitu ya, marah gitu. Tak Tonyo tahu ya saudara. Emangnya kamu hidupmu sudah baik? Emangnya kamu lebih baik dari aku apa? Tidak seperti itu juga. Tapi mari kita mengajak mereka untuk bertobat agar Tuhan berkenan hadir dalam hidup mereka juga.
Dan tentu pewartaan itu tidak sekedar mengajak ayo bertobat. Tapi mesti disertai dengan strategi. Strategi sehingga orang lain dengan senang hati dan atas kemauannya sendiri menyatakan pertobatannya. Dan strategi tersebut bisa berjalan, saudara-saudara, berjalan dengan baik ketika kita memulainya dengan melakukan pertobatan diri kita sendiri. Bukan nyuruh orang lain bertobat, tapi memulai dari diri kita. Ketika keluarga kita mungkin perlu pembaharuan, perlu diperbarui oleh Tuhan, mari kita sendiri memulai dengan pertobatan diri kita. Contohnya, kalau kita berharap Tuhan menolong memulihkan ekonomi keluarga kita. Nih sekarang pengangguran bertambah banyak, saudara-saudara. Dan terakhir itu ada 9 juta lebih bertambah. Di bulan yang terakhir, yang Oktober kemarin, September, Oktober itu ada pertambahan 2 juta lebih pengangguran. Karena apa? Karena ya banyak perusahaan yang kemudian harus mengurangi tenaga kerja mereka. Kalau kita berharap Tuhan menolong kita memulihkan ekonomi keluarga kita, maka mari kita mulai bertobat dengan dari cara hidup yang boros. Bertobat dari cara hidup yang boros. Yang biasanya membeli macam-macam yang sebetulnya tidak kita perlukan, kita simpan. Itu bertobat dari cara hidup yang boros. Kita juga perlu bertobat dari perasaan malas dan malu, saudara-saudara. Kadang-kadang malas, udahlah usahanya baru kayak gini, ya udah nggak usah macam-macam. Mungkin kita malu untuk memulai sesuatu yang mungkin membuat kita dipandang rendah oleh orang lain. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ada Pizza Hut yang kemudian yang di pinggir-pinggir jalan itu. Mereka nggak malu menjajakan seperti itu demi keberlangsungan tempat mereka bekerja dan hidup mereka sendiri. PD? Pokoknya Pizza Hut yang itu loh, yang di pinggir-pinggir jalan yang orang kemudian bawa tulisan itu toh. Nggak malu, saudara. Harus bertobat dari rasa malu. Bertobat dari rasa malas. Apalagi kalau sekarang banyak hujan ya. Wah, itu penyakitnya satu, saudara, males itu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apalagi di tengah pandemi ini ketika bisnis macet, mari kita terus. Jangan kita menjadi orang yang kaku, keras kepala, malu. Dan itu menghalangi Tuhan datang memberi berkat kepada kita. Mari kita menjadi orang yang fleksibel. Tidak perlu malu, tidak perlu malas, dan berani memulai sesuatu yang baru. Kadang-kadang malah harus banting setir untuk memulai bisnis yang baru. Kita mesti menyingkirkan ego kita dan menyangkal diri. Contoh lain, saudara-saudara. Kalau kita berharap Tuhan hadir dan berkarya memulihkan relasi dalam kehidupan kita, relasi dalam keluarga, maka marilah kita mulai dari pertobatan-pertobatan yang mungkin menyebabkan relasi itu menjadi rusak. Misalnya, saudara-saudara, kita bertobat dari keinginan mau menang sendiri. Ayo, anak-anakku yang masih kecil, siapa yang suka menang sendiri di rumah? Kalau ini kan sudah gede-gede. Enggak ya? Kalau yang dewasa enggak lah, gitu, mau menang sendiri enggak. Tapi kadang-kadang di dalam keluarga ada aja orang yang mau menang sendiri. Kalau kita mau mempersiapkan kedatangan Tuhan berkarya luar biasa dalam keluarga kita, mari kita mulai dengan bertobat dari kebiasaan menang sendiri. Kita bertobat dari kebiasaan menuduh. Nah, ini hati-hati, saudara-saudara. Ayo sopo iki sing ndelehke piring sembarangan. Galak itu ya. Bertanya boleh dan harus. Tetapi jangan menuduh. Bertobat dari kebiasaan menuduh. Bertobat dari kebiasaan membatin segala sesuatu, ilmu kebatinan. Suprono suprene ditresnani. Ora kok malah tresnani, malah senengane nyeneni. Lah kok dibatin aja gitu ya. Aliran kebatinan jadinya.
Bertobat dari hanya membatin, tapi coba dikomunikasikan. Aku dulu Pak, aku pengen lo disayang. Nah, anak kepada orang tua juga begitu dan juga sebaliknya. Mari jangan membatin, bertobat dari kebiasaan segala sesuatu mong dibatin. Itu juga pertobatan. Yang berikutnya, bertobat dari kebiasaan membentak. Apalagi sekarang PJJ ya, yang ibu-ibu muda, mahmud, mamah muda. Nah, itu kalau sudah ngurusi pekerjaannya sendiri, pekerjaan rumah, harus ngajari anak-anak. Apa yang terjadi saudara-saudara? Wah, bocah tak ketak. Wah, rasa sabar gitu ya. Lalu dibentak, anak-anaknya tambah marah juga. Dan mungkin keluarga menjadi tidak damai sejahtera. Bertobat dari kebiasaan membentak. Bertobat dari suka berpikir negatif dan berprasangka. Bertobat dari kebiasaan menyimpan kesalahan orang lain. Karena Tuhan katakan sebelum matahari terbenam, hilangkan amarahmu. Nesu ya nesu, dinesokke wae. Aku nesu. Gitu. Bertobat dari segala sesuatu yang mungkin menjadi kebiasaan kita yang tidak baik, yang merusak hidup kita sendiri, hidup keluarga kita. Saudara, kalau kita mau melakukan semuanya itu, maka itu berarti kita sedang menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang hendak berkarya secara luar biasa dalam hidup kita. Cara yang ketiga, saudara, 1, 2, 3. Kalau orang luar negeri itu bukan 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Karena 1 itu jempol. Katanya gitu ya. Cara yang ketiga, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan adalah mengajak orang lain menyongsong Tuhan Yesus yang berkuasa. Bukan untuk menyambut kita. Yohanes Pembaptis mengatakan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, sama sekali tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ia sungguh-sungguh membuka jalan bagi Tuhan. Yang ia lakukan adalah semata-mata untuk dan demi Tuhan, bukan untuk dan demi dirinya sendiri. Saudara, kalau melihat, merenungkan ini, pertanyaannya, sudahkah motivasi kita melayani Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan? Bukan untuk kemuliaan atau pujian untuk diri kita sendiri. Sudahkah motivasi kita melayani dan berpartisipasi dalam pekerjaan dan di tengah masyarakat adalah demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita sendiri? Mari saudara-saudara, kita melakukannya demi Tuhan seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi Yohanes Pembaptis masa kini. Yang membuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus ingin hadir melakukan karya besar di tengah-tengah dunia ini. Juga di dalam masyarakat bangsa kita. Mari kita lakukan sesuatu di tengah masyarakat kita. Sekecil apapun itu untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Negeri ini butuh kehadiran Tuhan. Mari kita menjadi Yohanes Pembaptis juga bagi negeri kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.
Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Kami persilakan untuk kembali. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi Yohanes Pembaptis masa kini. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan panggilan Tuhan itu. Sehingga biarlah kedatangan Tuhan senantiasa terus kami rasakan dimanapun kami berada. Di keluarga, di gereja, di tempat kerja, bahkan di masyarakat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya bersama-sama saat ini kami memohon berkat-Mu untuk kami semua sebagai anak-anak-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami semua dengan segala keberadaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga apapun yang terjadi, sukacita sorgawi itu senantiasa mewarnai kehidupan kami. Tuhan berkati kami dalam mengelola ekonomi. Berkat Tuhan. Tuhan berkati kami dalam menjalani kehidupan sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini mengikuti ujian tengah semester. Bagi anak-anak kami yang SD yang mulai besok pagi ada yang mengikuti penilaian akhir semester. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Secara khusus di tengah pandemi ini di mana harus belajar secara virtual. Tapi berikanlah semangat kepada anak-anak kami untuk terus belajar. Untuk dengan sadar, haus belajar banyak hal untuk masa depan mereka. Berkati kami sebagai orang tua untuk terus sabar, mendampingi mereka, berkomunikasi secara terbuka dengan mereka, mempersiapkan masa depan mereka. Kami saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit, yang sudah lansia, dan yang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Suciem, Bapak Simon Santani Marpaung, dan Ibu Ruth Mariatun Lestari, orang tua dari Ibu Mareta Marpaung, dan juga Ibu Samuel Tumiran. Tuhan berkati mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami berdoa untuk Saudara Taufan Sukma Aditya, Ibu Christine Liana, Ibu Kamping Unio,
Ibu Priskila Asyawati, Ibu Kristina Dwi Astuti. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan Penatua Sofi, Ibu Rina. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini, agar biarlah usia yang Tuhan tambahkan menjadikan mereka semakin meningkatkan kualitas hidup mereka dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Gondomanan ini. Tuhan berkati para simpatisan juga yang boleh bergabung bersama jemaat-Mu ini. Tuhan berkati majelis jemaat, pengurus komisi, korwil, karyawan, koster gereja. Tuhan berkati semuanya. Agar biarlah dengan berkat Tuhan dan sukacita Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh melayani setiap pekerjaan tanggung jawab yang diberikan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu ini yang baru saja berulang tahun pada tanggal 22 November yang lalu. Biarlah usia yang Tuhan tambahkan menjadi jemaat-Mu ini semakin berkembang. Kami yakin dan percaya gereja ini milik Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu ini. Oleh karena itu kami terus berharap, kami terus memohon berkat Tuhan untuk jemaat-Mu ini, jemaat GKI Gondomanan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, juga Yayasan Pendidikan Kristen Budia Wacana, Yayasan Pelayanan Masyarakat Pelita Kasih, Yakum, dan pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati agar saudara-saudara kami yang melayani di lembaga-lembaga ini, juga di LPP Sinode, boleh melayani dengan penuh sukacita di tengah-tengah tantangan yang ada pada masa kini. Tuhan kiranya terus membuka jalan dan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati secara khusus di tengah pandemi virus corona ini. Kami boleh terus berusaha bersama-sama mengendalikan penyebaran virus corona ini. Dan kiranya vaksin itu boleh segera dihasilkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Tuhan tolonglah kami semua, terutama para pemimpin bangsa kami, untuk di tengah-tengah tantangan yang ada, kami terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Hari Jumat tanggal 27 November, kami mendengar di Sigi, di daerah Sulawesi, ada keluarga yang dibakar karena iman mereka kepada Tuhan, yang dilakukan oleh para teroris. Tuhan, hiburkanlah keluarga yang ditinggalkan. Tolonglah aparat keamanan untuk dapat mengusut persoalan ini dengan baik, dengan tuntas. Sehingga negeri ini boleh aman. Tidak ada rasa ketakutan. Dan biarlah negeri ini terus berbineka tunggal ika. Berbeda namun satu juga. Kami berdoa biarlah para pemimpin bangsa kami, juga seluruh komponen masyarakat bangsa kami, bergandengan tangan. Memberantas korupsi. Memberantas penyebaran narkoba, memberantas pandemi virus corona, dan juga melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara lingkungan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami sadar apa yang kami naikkan ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu Engkau yang melihat setiap hati kami saat ini. Tuhan kiranya memberikan apa yang kami perlukan dalam hidup kami semua. Oleh karena itu Tuhan sempurnakanlah doa kami. Karena semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita berdedikasi untuk memberikan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Juga melalui persembahan mata uang yang akan kita kumpulkan bersama. Mari kita mempersembahkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 0530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada kantor gereja setiap hari jam kerja untuk khusus wilayah Pakualaman, bisa juga ke Penatua Fani, untuk wilayah Umbul Harjo ke Ibu Dewi Esther. Majelis mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Mari kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih-Mu ya Bapa, untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami hingga saat ini ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Kau senantiasa memberikan dan melimpahkan berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Bapa, kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan, kiranya Kau sendiri akan menguduskan dan menyucikan persembahan kami ini Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk kelimpahan kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, ajarlah kami Bapa, untuk tidak hanya mempersembahkan benda mati ini saja, tapi kami boleh mempersembahkan hidup kami padamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita memasuki pengutusan. Kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 60 bait yang ketiga dan keempat. Hai umat manusia. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.